pagi anak-anak. Salam bertemu kembali. Karena hari ini kita akan belajar walaupun masih tetap di rumah. Untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Anak-anak hari ini akan belajar SPDP. Tentu saja anak-anak suka dengan belajar. Belajar hari ini kita akan belajar tentang gambar bercerita. Gambar bercerita itu apa? Ikutin penjelasan dari Bapak. Hari ini kita akan belajar SPDP dengan tujuan memahami gambar cerita dan langkah-langkah membuat gambar cerita. Anak-anak, kita persiapkan buku tema kita untuk mempelajari gambar cerita tersebut, halaman 10. Agar kita bisa lebih memahami tentang langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Apa sih gambar cerita itu? Ya, betul. Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung cerita. Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung cerita. Gambar cerita sama dengan gambar ilustrasi yang merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau isi teks sebuah buku. Lalu, apa ragam gambar cerita? Betul sekali. Ragam gambar cerita atau gambar ilustrasi adalah cergam atau cerita bergambar, kemudian komik, pamflet, kemudian cover, kemudian kartun, dan ada juga karikatur. Objek gambar ilustrasi bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuhan, atau bisa juga berupa benda-benda yang ada di sekitar. Tetapi objek gambar harus sesuai dengan isi buku atau isi bacaan tersebut. Nah, mari kita belajari langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Supaya nanti anak-anak bisa membuat gambar cerita dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, harus menentukan gagasan. Apa itu gagasan? Gagasan harus sesuai dengan bacaan. Menentukan adegan apa yang akan digambar. Siapa tokohnya? Bagaimana suasananya? Serta media apa yang akan digunakan. Jadi Bapak ulang. Gagasan yang sesuai itu meliputi bagaimana adegan gambarnya, siapa tokohnya, dan bagaimana suasana gambar itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita harus membuat sketsa. Apa itu sketsa? Ya, sketsa adalah rancangan gambar yang sesuai dengan gagasan. Dan tentu saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sketsa.
hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sketsa gambar adalah tata letak dan ukuran objek tersebut. Kadang-kadang kalau tata letaknya tidak pas, ya gambarnya menjadi tidak baik. Kalau ukuran objek satu dengan yang satu yang lainnya tidak pas, tentu saja juga menjadi tidak baik. Kalau semua sketsa itu sudah jadi dan tata letaknya sudah bagus, kita menuju langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah pewarnaan. Nah, ini bagiannya menarik. Dengan apa kita harus mewarnai? Ada banyak. Dalam pewarnaan, bisa memberi warna sesuai dengan aslinya. Misalnya, kalau daun, ya hijau. Kalau tanah, ya coklat. Kalau matahari, nah, dan seterusnya. Itu sesuai dengan aslinya. Tetapi bisa juga mewarnai sesuai imajinasi sendiri. Misalnya, kalau daun harusnya warna hijau. Boleh nggak diwarnai dengan kuning? Boleh. Boleh nggak diwarnai dengan ungu? Boleh. Langit biasanya biru. Boleh nggak diwarnai dengan oranye? Boleh. Boleh nggak diwarnai dengan kuning? Boleh. Itu sesuai dengan imajinasinya sendiri. Nah, sekarang mewarnainya menggunakan apa? Betul. Pewarnaan bisa menggunakan 1. Pensil warna. 2. Bisa menggunakan spidol. 3. Bisa menggunakan cat air. 4. Bisa menggunakan cat minyak. Atau bisa juga menggunakan krayon. Terserah anak-anak yang kalian suka yang mana. Itu bagian pewarnaan. Nah, 3 langkah ini yang harus diperhatikan dalam membuat gambar cerita. Apa tadi? 1. Menentukan gagasan. 2. Membuat sketsa. Dan yang ketiga adalah pewarnaan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan buku tema halaman 11. Nah, di sini akan ada latihan. Anak-anak akan dilatih untuk membuat gambar. Adapun media gambar yang bisa digunakan ada 2, yaitu media alas gambar dan media pewarnaan. Media alas gambar adalah tempat menuangkan gambar. Di mana kita akan menggambar? Itu namanya media gambar. Ternyata media gambar bisa macam-macam. Yang sering kita lakukan, media gambar itu berupa kertas. Apakah hanya di kertas saja? Tidak. Bisa di kanvas, bisa di kain, bisa di kaca, bahkan di zaman sekarang bisa menggambar menggunakan komputer. Itu yang termasuk media gambar. Sekarang media pewarna yang seperti tadi sudah dikatakan. Media pewarna bisa berupa pensil, warna, bisa cat air, bisa cat minyak, bisa spidol ataupun dengan krayon. Nah, sekarang saatnya berlatih membuat gambar cerita. Ingat, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat gambar cerita adalah ketelitian dalam mengamati gambar. Setelah teliti mengamati gambar,
Kita perhatikan juga kemampuan dalam berbahasa. Anak-anak harus mampu menuangkan dalam bahasa, membuat kalimat-kalimatnya. Dan yang ketiga, kemampuan membuat tulisan. Tulisan yang rapi, tulisan yang baik, sesuai tanda baca yang benar. Ketiga hal ini yang perlu dimiliki ketika akan berlatih membuat gambar bercerita. Sekarang perhatikan buku tema halaman 12. Coba kalian pilih salah satu gambar dari ketiga gambar itu. Kemudian kamu gambar. Setelah kamu gambar yang kamu sukai dengan langkah-langkah yang 3 tadi, sketsa, membuat gagasan, membuat sketsa, dan pewarnaan. Dengan setelah langkah-langkah itu, kemudian di bawahnya, tuliskan cerita di bawahnya. Nah, kemampuan menulis ini yang dikatakan kemampuan berbahasa dan kemampuan menulis. Tuliskan cerita di bawahnya sesuai dengan yang kalian pahami. Kerjakan tugasmu di kertas HVS F4. Kertas HVS F4 dan diwarnai. Boleh menggunakan krayon, boleh menggunakan pensil warna, boleh menggunakan spidol atau pewarna yang lain. Hati-hati supaya hasilnya lebih bagus. Jangan lupa beri nama, nomor absen pojok atas. Kemudian dikumpulkan bersama tugas-tugas yang lain nanti hari Sabtu. Selamat mencoba anak-anak. Mencoba terus dengan hati-hati, dengan semangat, dengan senang. Sekian video pembelajaran hari ini. Selamat bekerja. Semoga sukses. Salam semangat. Itulah anak-anak, kita sudah belajar gambar bercerita. Asik kan? Ingat, apa yang Bapak saya berikan, lakukan dan kumpulkan, pasti anak-anak akan mendapat pengetahuan. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.